Hindu berperan dalam mempromosikan nilai moderasi di masyarakat multikultur? Menurut saya, agama Hindu itu memiliki warisan ajaran yang sangat kaya akan nilai-nilai spiritual dan etika yang mendukung kehidupan damai dalam masyarakat yang beragam seperti yang ada di desa kita di sini. Banyak yang multikultur seperti agama Islam, Hindu. Di sini kita berbaur dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu ajaran utamanya yang mendukung itu adalah ajaran Tatuamasi, yang berarti engkau adalah aku. Jadi ajaran ini menanamkan kesadaran bahwa semua makhluk hidup itu memiliki esensi ketuhanan yang sama, sehingga mendorong umat untuk melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jadi pandangan dalam Tatuamasi ini sangat relevan dalam masyarakat multikultur karena itu menekankan pentingnya empati, kesetaraan, rasa persaudaraan, itu persaudaraan latar belakang kita. Terus ada juga ajaran yang disampaikan Tatuamasi itu, ada juga ajaran yang menggunakan konsep ahimsa atau prinsip tanpa kekerasan, dan tidak hanya berlaku dalam tindakan fisik tetapi juga dalam pikiran dan ucapan. Ajaran ahimsa itu dalam umat Hindu diajarkan untuk tidak menyakiti. Bagaimana kita tidak menyakiti makhluk lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam hal ini kita di sekolah kita ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana caranya menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, terus menyayangi teman-temannya juga. Jadi seperti apa yang kita ajarkan selama ini, kita mengajarkan anak-anak itu untuk belajar menyayangi dan tidak mendiskriminasikan teman-temannya. Terus di samping itu, untuk mengedepankan sikap damai dan menyelesaikan perbedaan, ajaran ahimsa itu menjadi dasar untuk membangun budaya dan anti diskriminasi. Dalam praktek sehari-hari tercermin dalam upacara, budaya serta hubungan sosial umat Hindu dengan komunikasi lain. Banyak tradisi keagamaan Hindu yang bersifat terbuka dan partisipasi terhadap sesama dan antar umat beragama. Itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Ya, kemudian sudah bagus itu, udah bagus jawabannya. Nomor 2, apa tantangan utama menerapkan nilai moderasi Hindu di tengah masyarakat yang beragam secara budaya dan agama? Ya kan? Meskipun ajaran agama Hindu itu secara esensial mendukung moderasi, toleransi, dan keberagamaan, penerapannya di tengah masyarakat yang multikultur seperti di desa kita ini tidak selalu berjalan mulus, Bu. Jadi banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam sehari-hari. Salah satu tantangan utama itu adalah seringnya terjadi prasangka buruk atau stereotip, ya, baik terhadap umat Hindu maupun dari sebagian umat Hindu terhadap kelompok lain. Misalnya adanya anggapan bahwa nilai-nilai spiritual Hindu itu sulit diterima oleh masyarakat modern atau sebaliknya. Kadang-kadang kan banyak orang yang mengatakan kalau di umat Hindu itu complicated lah istilahnya, Bu, ya. Sering ada bilang, oh ya di Hindu itu gininya complicated sekali, harus begini, harus begitu, ya ribet. Terus dalam melaksanakan upacara terutama, jadi terlihat seperti ribet sekali. Nah, itu pandangan-pandangan stereotip itu sering kita ketemukan dalam sehari-hari. Terus ada juga anggapan bahwa nilai-nilai spiritual Hindu itu sulit diterima oleh masyarakat modern.
itu keyakinannya tergeser oleh dominasi budaya atau agama lain, terutama kalau untuk di perkotaan mungkin yang paling sering itu adalah budaya dari luar, atau kadang-kadang kalau di Hindu itu ada ajaran-ajaran yang diadopsi dari ajaran ajaran India, ya dari India. Hal ini bisa menciptakan tembok yang menghambat interaksi harmoni antar kelompok. Nah, selain itu juga ada beberapa kasus terdapat kecenderungan sebagian kelompok masyarakat untuk merasakan dirinya itu paling benar, terus dan menolak keberadaan sistem kepercayaan lain, seperti adanya kepercayaan apa itu Bu yang sekarang lagi tren-trennya itu umat dari ajaran Sai Baba. Nah, seperti itu contohnya. Itu mungkin ada salah suatu kelompok itu mengatakan bahwa ajaran itu jelek, ada juga yang mengatakan bahwa ajaran itu adalah bagus. Nah, sampradaya ya itu lagi ya. Terus tantangan lain itu pengaruh dari globalisasi informasi yang tidak selalu positif, seperti halnya sekarang kan banyak yang menggunakan gadget. Jadi di media-media sosial itu banyak ada yang mengatakan bahwa seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi aksesnya itu mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi di media sosial dan internet yang bisa menjadikan pedang bermata dua bagi kita sebagai umat Hindu. Ada yang bisa itu digunakan, kalau bagus kita mengambil nilai-nilai dari apa yang ada di media sosial, itu kita bisa bagus menerapkan. Tapi kalau yang jelek-jelek itu tetap kita masukkan ke dalam hati kita, nah itulah yang disebut dengan seperti pedang bermata dua. Terus di sisi lain penyebaran paham yang sempit itu, terus ada toleransi, bahkan radikalisme juga makin mudah menjangkau pada generasi muda. Jadi yang paling gampang di sini untuk mengadu domba itu dalam hal ini adalah generasi muda, karena generasi muda itu sangat cepat mengambil keputusan. Ya, gininya labil, ya emosinya apapun yang dia tidak akan berpikir secara positif. Sedikit saja ada gesekan sudah ada, generasi muda sudah langsung seperti apa yang ada di kota-kota itu yang. Nah, oleh karena itu dari tantangan-tantangan yang sudah kita yang paparkan tadi itu dibutuhkan peran aktif daripada tokoh-tokoh agama, seperti kita dari pendidik, itu guru-guru dan pemuka-pemuka masyarakat seperti juru bendesa lah yang seperti itu. Jadi peran aktif kita di sini sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bagaimana caranya kita menanamkan pemahaman Hindu yang kontekstual, moderat dan inklusif. Nah, jadi moderasi bukan berarti melemahkan identitas agama, tetapi justru akan memperkuat melalui cara-cara yang bijaksana, damai dalam menghadapi keberagamaan yang ada di masyarakat seperti ini. Itu Ibu dari saya. Baik, jawaban yang sangat bagus. Kita lanjutkan ke nomor 3. Bagaimana praktik keagamaan Hindu dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan sosial yang majemuk tanpa kehilangan identitas spiritualnya? Dalam hal ini praktek-praktek agama Hindu itu kan banyak sekali Ibu ya. Ada itu yatnya, ada dharma, dan ada yang disebut dengan karma. Nah,
dari praktek-praktek itu kita bisa mungkin seperti yatnya, itu yatnya itu ritual keagamaan di agama Hindu. Secara tradisional itu dikenalkan sebagai bentuk persembahan persembahan suci dalam upacara keagamaan. Dapat diperluas maknanya menjadi bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Itu untuk yang masyarakat luas, baik itu agama Hindu maupun agama yang lain. Jadi tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Contoh konkretnya dari yadnya yang konseptual adalah kegiatan bakti sosial, itu seperti kita sering lakukan mungkin yang di mangrove itu bagaimana caranya kita menanam mangrove, melestarikan alam itu yang di mangrove. Terus ada juga dengan cara donor darah, tuh bersih-bersih lingkungan setiap hari apa ya, hari apa ibu, tilem ya, di tilem dan di Purnama kita melakukan bersih-bersih itu di Banjar-Banjar, masing-masing Banjar dan masing-masing Pura Kayangan 3 itu kita dibagi-bagi itu di sana bersih-bersih. Terus kalau untuk yang di Subak itu baik Hindu maupun non Hindu itu yang ikut jadi anggota Subak itu juga setiap 3 bulan sekali juga melakukan pembersihan got gitu. Jadi di sana kita bisa memperlihatkan bahwa spiritualitas tidak hanya berada di pura, tetapi juga diwujudkan dalam pengabdian kepada sesama dan lingkungan. Nah itu dari segi yatnya. Terus dari segi dharma atau sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab etis bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu melalui bagaimana sikap kita yang adil, jujur, dan menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Dalam masyarakat multikultur, menjalankan dharma berarti itu menjadi warga negara yang aktif membangun sosial, menjunjung tinggi toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi yang ada di sekitar kita. Jadi identitas spiritual umat Hindu itu justru akan tampak semakin kuat ketika nilai-nilai dharma diwujudkan dalam tindak nyata di tengah masyarakat yang plural. Seperti halnya di lingkungan kita ini banyak yang beragama Muslim, bagaimana caranya kita bertoleransi dengan tetangga, saling membantu saat kesusahan, saling menghormati. Terus saat pelaksanaan upacara baik itu di Hindu maupun di Muslim, terutama waktu kita di Nyepi kemarin, bagaimana masyarakat Muslim itu bertoleransi dengan kita yang beragama Hindu, tidak menghidupkan lampu, terus tidak keluar dari rumah, dia tetap juga dia seperti itu, toleransi yang diadakan dengan cara dharma. Terus yang ketiga itu dengan karma, bagaimana kita mengajarkan bahwa setiap tindakan itu memiliki akibat. Jadi dalam kehidupan sosial untuk menanamkan kesadaran bahwa sikap intoleran atau ujaran kebencian atau sikap acuh kita terhadap sesama itu dapat membawa dampak buruk. Nah, baik secara individu maupun secara kolektif. Sebaliknya, jika tindakan baik seperti saling membantu, menghargai perbedaan, dan hidup damai akan membawa energi positif dalam tubuh kita dan juga bagi semua pihak. Nilai-nilai dharma ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab dan saling menghargai. Contoh yang menonjol itu adalah pada saat perayaan Nyepi lagi.
Jadi pada hari raya suci Hindu yang mengajak umat untuk berdiam diri, bermeditasi, merefleksikan kehidupan itu sudah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita yang beragama Muslim. Jadi di era modern ini Nyepi tidak hanya dirayakan oleh umat Hindu, tetapi telah mendapatkan apresiasi nasional, mungkin di internasional, bahkan di internasional ya, sebagai simbol dari ketenangan kolektif, terus penghentian aktivitas. Nah, hanya di Bali yang bisa kita menghentikan segala aktivitas penerbangan yang ada di baik itu yang keluar maupun yang datang. Jadi hanya bisa di Bali kita bisa memulihkan alam itu dalam satu hari. Jadi begitu pas hari raya Nyepi, mungkin kalau kita melihat ya ke langit gitu, jadi kelihatan biru, luar biasa. Terus udah gitu udara yang kita rasakan, terutama saya sendiri yang dulu hidup di kota dan sekarang ini tinggal di desa. Dulu di kota itu rasa penat, polusi dan luar biasa segala macam. Nah, sekarang berada di desa merasakan luar biasa sejuknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih untuk segala pertanyaannya. Ini saya gunakan untuk keperluan saya di kuliah agama Hindu. Terima kasih, Ibu. Baik, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih.